Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua di channel YouTube HMI Komisariat Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Danang. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran terkait administrasi dan kesekretariatan di Himpunan Mahasiswa Islam. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu terkait administrasi itu sendiri. Administrasi secara umum berarti usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan yang juga meliputi proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, yang tentunya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana secara berdaya guna dan berhasil guna. Ini jadi maksudnya lebih ke arah upaya kita untuk menjalankan proses-proses organisasi yang tentunya berlandaskan aturan atau kebijakan yang berlaku ya. Terutama kalau di HMI sendiri kita ada konstitusi, dan tentunya hal itu juga melibatkan kerjasama personal yang ada di dalamnya, yang tentunya agar mempermudah semua itu berjalan dengan lancar ya, kita harus memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan secara efisien. Bicara mengenai administrasi HMI, kita berbicara mengenai beberapa hal. Yang pertama ada kesekretariatan, yang kedua ada surat menyurat, yang ketiga ada tata kearsipan, yang keempat ada inventaris dan dokumentasi organisasi, yang kelima ada perpustakaan, yang keenam itu ada keprotokoleran. Namun untuk kesempatan kali ini, kita hanya sedikit mengulik mengenai kesekretariatan dan surat menyurat di dalam HMI. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kesekretariatan. Kesekretariatan ini membahas mengenai tata aturan ideal tentang sekret atau kantor organisasi yang ada dalam HMI. Jadi kantor organisasi atau sekret itu nggak boleh milih sembarangan ya teman-teman ya. Ada aturan sendiri, terutama di HMI, tentunya berdasarkan konstitusi. Bicara mengenai kesekretariatan, seperti yang sudah dibilang sebelumnya, kita akan membahas mengenai sekretariat atau kantor organisasi. Sekretariat atau kantor organisasi adalah tempat untuk melakukan administrasi organisasi secara efisien dan efektif, dan juga merupakan pusat kepengurusan yang berhubungan dengan organisasi. Ya, gampangannya base camp atau markas sebuah organisasi ya teman-teman ya. Singkatnya seperti itu. Untuk sekretariat ini tentunya kalau di HMI ada aturannya. Yang pertama, dari letak sekretariat. Sekretariat itu harus terletak di tempat yang strategis. Maksudnya gimana sih? Ya kalau di level komisariat, koms itu jangan jauh-jauh dari kampus. Terus gampang dicari, gampang didatangin, terutama sama anggotanya. Itu yang dinamakan strategis. Yang tentunya bertujuan untuk memperlancar komunikasi itu sendiri. Mempertimbangkan keadaan sekitarnya, koms juga harus menjamin ketenangan kesehatan. Apakah di daerah sekitar koms itu dekat dengan tempat yang sangat ramai, atau dekat dengan tempat-tempat yang berpotensi untuk memicu polusi udara atau semacamnya. Komisariat juga harus mempertimbangkan mengenai hal itu, ketenangan dan kesehatan. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai bangunan sekretariat. Bangunan gedung sekretariat itu diusahakan ya teman-teman ya, untuk bisa menampung seluruh kegiatan, termasuk administrasi itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam konstitusi ada beberapa ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama dari jumlah ruangannya. Jumlah ruangannya ya tentunya disesuaikan dengan jumlah kebutuhan kegiatan yang ada di kesekretariat HMI, yaitu ada ruang tata usaha. Ruang tata usaha ini merupakan tempat pengerjaan dan penyesuaian surat menyurat dan penyimpanan arsip-arsip organisasi. Ini ruang yang sangat dibutuhkan sekali untuk kegiatan administrasinya organisasi itu. Yang kedua ada ruang tamu. Ya tentunya buat terima tamu ya teman-teman ya. Tamu dari koms lain, tamu dari cabang, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada ruang perpustakaan, ruang untuk menyimpan buku. Yang keempat atau yang terakhir, sekretariat harus mempunyai ruang persidangan.
Ruang persidangan ini bertujuan untuk sebagai ruang untuk rapat serta sidang-sidang pengurus itu sendiri. Selain itu, jika sekret ini juga merupakan sekret dari badan khusus HMI yang setingkat, semisal kalau Komisariat Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang memiliki Kohati yang merupakan badan khusus, diusahakan untuk komisi ini juga menjadi sekretnya Kohati itu juga. Jadi di dalam sekret tersebut juga disediakan ruangan tersendiri khusus untuk Kohatinya. Dan jika ada kebutuhan yang lain, semisal untuk psikologi sendiri, dibuat semacam ruangan referensi khusus untuk psikologi. Ya tentunya juga harus ada ruangan tersebut. Tapi semuanya kembali kepada kebutuhan komisariat masing-masing. Berikutnya, antara ruangan-ruangan tersebut, tentu hendaknya diperhatikan tentang hubungan antara satu ruangan dengan ruangan lainnya. Ini membahas mengenai prinsip-prinsip time and motion study. Prinsip time and motion study ini berarti pertama mengenai jarak antar ruangan-ruangan yang sudah disebutkan sebelumnya teman-teman ya. Jarak antar ruangan satu dengan yang lainnya itu juga perlu dipertimbangkan supaya berdekatan, nggak banyak waktu yang terbuang ketika ada kegiatan. Semisal ada kajian di ruang sidang atau kalau bahasa komisariatnya itu hall room, tempat kita rapat tapi juga bisa dipakai sebagai kajian. Nah, semisal kalau ruang perpusnya jauh dari ruang persidangan atau hall room itu, jika ingin mencari referensi, kan tentu akan sedikit memakan waktu ya teman-teman ya untuk mencari ruangannya dulu, terus ngambil bukunya, baru kembali lagi ke hall roomnya. Berbeda lagi jika hall room atau ruang persidangannya dekat dengan perpustakaan, tentunya akan lebih cepat dan nggak akan memakan waktu selama kegiatan tersebut itu berlangsung. Selain itu, di dalam ruangannya sendiri juga dipertimbangkan ya teman-teman ya, kondusivitasnya seperti apa. Mengenai jarak pendekatan yang sudah disebutkan sebelumnya, itu juga dipertimbangkan. Apakah terlalu dekat, apakah gimana, apakah terlalu jauh, itu juga termasuk dari poin kondusivitas. Lalu, di dalam setiap ruangan-ruangan yang sudah disebut sebelumnya, sedapat mungkin diusahakan adanya alat-alat atau perabotan yang tujuannya untuk menopang dan menjamin kelancaran tugas-tugas organisasi itu sendiri. Semisal di ruang tata usaha, itu ada printer, supaya kalau bikin surat, tidak perlu jauh-jauh kita ke fotokopian. Kita bisa langsung ngeprint suratnya. Ya tentunya juga diperlukan kertas-kertas HPS dan lain sebagainya. Lalu hal yang perlu dipertimbangkan lainnya adalah mengenai kerapian, keindahan, dan kesehatan dari komisariat itu sendiri. Ya, komisariat ini gimana sih? Apakah berantakan, gak enak dipandang, terus apakah rapi atau enggaknya, dan juga mengenai sinarnya gimana, pencahayaan di dalam komisi itu gimana, terus sirkulasi udaranya gimana, apa ada ventilasi kah, terus ada genteng kacanya, faktor-faktor yang mempengaruhi kerapian, keindahan, dan kesehatan lah pokoknya. Yang tentunya jika komsnya rapi, komsnya bersih, komsnya suasananya enak, sirkulasi udaranya baik, pencahayaannya bagus, tentunya juga mempengaruhi kualitas kinerja dari pengurus dan anggota yang bekerja di organisasi itu juga. Selain itu tentunya dalam sekret HMI juga ada semacam wismanya ya teman-teman ya, atau tempat menginapnya. Dan juga pengurus ya direkomendasikan untuk tinggal di sekret itu. Ya tujuannya ya untuk mempermudah komunikasi. Ya entah antar anggota dengan pengurus dengan pengurus di komisariat yang sama semisal, atau bahkan tamu dari komisariat lain. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai administrasi surat menyurat. Pada hakikatnya, surat itu merupakan sebuah bentuk penuangan ide, kehendak, tujuan, atau penggambaran suatu peristiwa dalam bentuk tertulis, yang bertujuan untuk dapat diketahui orang lain. Surat merupakan alat komunikasi bagi seseorang dan orang lain, orang dengan suatu lembaga,
atau lembaga antar lembaga. Karena sebagai alat komunikasi, oleh karena itu surat harus ringkas, tegas, mudah dimengerti, sederhana, dan teratur. Surat itu harus jelas ya teman-teman ya, mau menyampaikan apa, mudah dimengerti juga, terus sistematis, nggak sembarangan. Namun nggak bertele-tele juga. Kalau bisa harus menyampaikan secara ringkas. Untuk bentuk, sifat, dan isi surat HMI merupakan surat resmi atau surat dinas. Memiliki aturan tertentu yang harus diikuti, dan juga biasanya ukuran surat HMI itu merupakan surat F4, tentunya menggunakan kertas HPS putih. Oke, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari surat HMI. Yang pertama itu kita membahas mengenai perihal surat. Perihal surat merupakan pokok atau inti isi surat. Jadi inti dari surat ini ingin menyampaikan apa sih? Berikut ini ada contoh sederhana teman-teman, yaitu mengenai perihal permohonan ceramah. Permohonan ceramah di sini dimaksud semisal teman-teman ada agenda follow up NDP 1. Ya nggak bisa dong kalau semisal pematerinya cuma diundang via WA. Di HMI sendiri berlaku untuk membuat surat resmi berupa permohonan ceramah atau permohonan mengisi materi untuk mengisi NDP 1-nya teman-teman. Berikutnya membahas mengenai alamat surat. Alamat surat ini merupakan kepada siapa sih surat itu ditujukan? Di sini ada beberapa aturan. Jika untuk lembaga, penyebutannya itu bukan nama lembaga ya teman-teman ya, melainkan ke pengurus atau pimpinan. Misal contoh, kepada yang terhormat Saudara Pengurus Besar HMI di Jakarta. Jadi ditujukan untuk pengurusnya, bukan perorangan, atau pimpinan juga boleh. Dan jika itu ditujukan untuk satu unit tertentu di lembaga itu, maka ditambahi UP atau kesingkatan dari untuk perhatian. Contohnya, kepada yang terhormat Saudara Pengurus Besar HMI untuk perhatian bidang PAO di Jakarta. Oke, selanjutnya kata permulaan surat. Bagi HMI sebaiknya memakai kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau paling tidak minimal menggunakan kata dengan hormat. Kata permulaan ini berfungsi sebagai pembukaan surat, ditulis dengan alinea baru atau paragraf baru, berjarak 2,5 spasi di bawah pokok surat. Contoh. Berikutnya, isi surat. Surat-surat di HMI memakai sistematika dengan urutan pendahuluan, uraian persoalan, dan penutup. Bagian pendahuluan ini dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca atau penerima surat tentang hal atau masalah yang dipersoalkan dalam surat tersebut. Ini contohnya. Berikutnya, uraian persoalan atau isi surat. Ini merupakan isi atau konten utama dari surat itu sendiri teman-teman ya. Ini contohnya. Dalam membuat uraian persoalan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut. Berikutnya kalimat penutup. Fungsi dari kalimat penutup ini adalah sebagai pemanis surat yang telah kita buat. Berikut ini contohnya. Yang terakhir ada penutup surat. Kalau dalam pembuatan surat resmi dimulai dengan basmalah dan dibuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dalam penutup surat-surat resmi HMI ditutup dengan Wabillahi taufiq wal hidayah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut ini merupakan contoh surat yang dibuat oleh Pengurus Besar HMI atau PB HMI. Saya akan menjelaskan bagian-bagian yang dirasa penting untuk diketahui. Untuk yang pertama ada nomor surat. Untuk yang kedua ada kode surat. Untuk kode surat ini ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui. Surat dengan kode A hanya digunakan untuk kegiatan surat menyurat dengan lembaga HMI dari tingkat PB hingga komisariat. Jadi untuk surat dengan kode A ini hanya khusus untuk internal HMI saja teman-teman ya. Untuk surat dengan kode B, surat kode B digunakan untuk kegiatan surat menyurat di luar lembaga HMI. Jadi untuk kode B ini khusus untuk
eksternal Haimi, teman-teman. Lanjut, yang ketiga adalah urutan bulan Hijriyah. Jadi semisal teman-teman membuat surat ini pada bulan Januari yang merupakan bulan di tahun Masehi. Nah, kalau di bulan Hijriyah, Januari itu bulan apa? Terus di urutan bulan Hijriyah dalam tahun Hijriyah, itu bulan keberapa? Teman-teman harus mencantumkan urutan bulan tersebut di surat ini. Lalu yang terakhir, ada tahun Hijriyah. Dan berikut ini merupakan contoh surat beserta segala formatnya, termasuk font, spasi, font style, dan sebagainya. Berdasarkan pedoman administrasi dan kesekretariatan Haimi Psikologi UMM. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan milik saya dan manusia, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.